Bab 1396, Raja Anjing Pemakan Langit. Engah, kehendak abadi sejati dari Istana Xingyu dan 10.000 Dewa Sekte melakukan pembunuhan besar-besaran, dengan tampilan yang kejam, melintasi langit berbintang, mengejar anggota rencana Suxian dibesarkan dengan kerja keras, menunggumu. Membunuh memberikan rasa pencapaian yang luar biasa. Eksistensi yang memadatkan benih Tao dibunuh satu persatu, dan benih Tao di dalam tubuh disita. Melihat benih Tao, kehendak abadi sejati dari 10.000 Dewa Sekte berkata dengan darah, arti dari kami mengizinkan Anda untuk ada hanyalah untuk kami panen sebagai daun bawang, tetapi kami tidak akan pernah membiarkan Anda mengancam kami. Kamu masih berpikir terlalu banyak, dan kamu datang untuk mendorong kami, jadi satu-satunya cara adalah menghancurkanmu dan menanam daun bawang gelombang baru. Melihat pemandangan ini, banyak biksu yang berkuasa bergidik dan merasa masam di hati mereka. Mungkin, inilah arti pengumpulan benih Tao di masa depan. Guru Buddha dari Sekte Buddha Duge saat itu dan Li Jiuxuan serta yang lainnya sekarang semuanya merupakan gambaran tragis masa depan mereka. Nasib kami tidak ditentukan oleh kalian, orang-orang tua. Api berkobar dengan ganas, matanya menyemburkan api, dan semangat juangnya langsung berkumpul, membunuh kehendak abadi sejati di lembah pemakaman dewa. Setelah selusin gerakan, Huo Lai terlempar. Luka di tubuhnya terlalu serius dan dia tidak dapat pulih dalam waktu singkat, jika tidak, dia tidak akan mampu melawan keinginan makhluk abadi sejati di lembah pemakaman dewa. Lembah pemakaman dewa kehendak abadi yang sejati mengubah ekspresinya. Seorang pria kuat merasakan kulit kepalanya mati rasa, dan di sebelahnya, seekor anjing kuning besar dengan Yanbu Laji tiba-tiba memiliki mata yang tajam, penuh darah, dan aura haus darah meletus. Ini seperti seekor domba yang tiba-tiba berubah menjadi harimau. Dalam keterkejutan semua orang, tubuh anjing kuning besar itu langsung membengkak, dan energi iblis menyebar ke seluruh langit berbintang, berubah menjadi binatang langit berbintang besar yang menelan langit dan bumi, dan melepaskan aura Taoisme yang sempurna. Namun, benih Tao yang sempurna ini penuh dengan bekas luka, membuat orang merasa lelah. Tidak. Hao Weiren mengulurkan tangannya yang besar dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Anjing kuning besar itu melirik ke arahnya dan binatang Zuyin, kekosongannya terbelah, dan satu orang dan satu iblis dengan cepat dipindahkan. Itu kamu, Raja Anjing Pemakan Langit. Kehendak abadi sejati dari lembah pemakaman dewa memandang anjing kuning besar itu dan berkata dengan terkejut. Saat itu, dalam pertempuran dengan dewa sejati dari suku Qin, dia terluka parah olehnya, dan anak anjing itu berlumuran darah di dalamnya. Langit berbintang. Ini adalah satu-satunya keberadaan yang dapat menyebut Raja Iblis yang telah memadatkan benih Tao sebagai anak anjing. Ada sedikit fluktuasi dalam keinginan tiga makhluk abadi sejati. Pada saat itu, semua orang mengira Raja Anjing Pemakan Langit dibunuh oleh klan Qin yang kuat dan benar-benar jatuh. Hanya saja kondisinya sangat buruk. Haha, itu hanya anak anjing yang masih hidup. Kehendak abadi sejati dari lembah pemakaman dewa memiliki mata dingin dan berkata dengan dingin. Raja Anjing Pemakan Langit meraung, dan aura iblis tetap ada. Di dalam tubuh besar itu, ada kekuatan agung yang dilepaskan. Pada saat kekuatan hukum saling terkait, bulan darah muncul, menghantam kehendak keabadian sejati di dalam lembah pemakaman dewa, menekannya dengan kekuatan langit berbintang. Saya punya metode untuk menghubungkan yin dan yang dan membuka dunia bawah. Dalam siklus hidup dan mati, di jalan menuju neraka, namaku akan terukir di atasnya. Kota. Kehendak abadi sejati di lembah pemakaman dewa melantunkan mantra, dan kekuatan abadi sejati meledak. Aura suram dan aneh memenuhi langit berbintang, seolah-olah pintu menuju dunia bawah telah terbuka. Dengan benjolan di telapak tangannya, dalam cahaya hitam tak berujung, sebuah monumen hitam besar menekannya, memancarkan yin qi yang luar biasa. Bang, bulan darah runtuh pada sentuhan pertama. Namun, Raja Anjing Pemakan Langit membuka mulutnya yang berdarah dan meraung dengan ganas. Seekor anjing iblis besar muncul dan menyerang kehendak makhluk abadi di lembah pemakaman dewa. Tablet batu hitam itu terguncang dan hancur berkeping-keping. Apa? Lembah pemakaman dewa kehendak abadi yang sejati terkejut dan dipukul, dengan tanda darah muncul di dadanya. Sial, kamu berhasil membuatku kesal. 6 alam reinkarnasi. Balikan kekacauan yin dan yang. Dengan satu gerakan kekuatan magis, lembah pemakaman dewa kehendak abadi yang sejati langsung menghempaskan Raja Anjing Pemakan Langit, menyebabkan luka-lukanya menjadi lebih serius. Tubuh besar itu terlatih-tatih di ambang kehancuran, dengan kaki depannya meringkuk dan sedikit gemetar. Karena suku Qin yang abadi tidak membunuhmu, maka aku akan membunuhmu. Kehendak abadi sejati dari lembah pemakaman dewa memandang dengan rakus pada benih Tao di dalam Raja Anjing Pemakan Langit. Wow! Pada saat ini, bintang Dewa Iblis membangkitkan aura Dewa Iblis, dan seluruh planet menjadi kabur dan misterius. Di lautan Dewa Iblis,
gelombang mengerikan menghantam langit, dan energi iblis berkumpul di satu arah, melonjak dengan hebat dan membentuk pusaran air besar. Ayah, jangan khawatir, ada iblis kecil di sini, dan semua mayat iblis dan dewa di sini akan mematuhi perintahku. Setan kecil itu mendengarkan payudaranya dan tampak seperti sedang menawarkan harta karun. Aiden merasakan gelombang kekuatan di tubuhnya, dan secerca cahaya muncul di matanya. Akhirnya, aku bisa merasakan kehidupan masa laluku. Aiden berbisik, melihat ketiga keinginan abadi yang sejati dengan mata berapi-api. Jika tertelan, maka ketika saya melewati kesengsaraan, saya tidak akan kekurangan kekuatan untuk melawan kesengsaraan. Tiga kehendak abadi sejati dari lembah pemakaman dewa, Istana Xingyu, dan Sekte 10.000 dewa memandang melalui langit berbintang dan memandang bintang dewa iblis melalui banyak nebula. Sepertinya ada binatang buas yang sedang dikandangkan di sana, membuat jantung mereka berdebar kencang. Apakah ada perubahan pada bintang dewa iblis? Kehendak abadi sejati dari 10.000 dewa sekte berkata dengan ragu. Bintang ini terlalu kuno dan menakutkan. Ada lebih dari 100 mayat dewa iblis yang terkubur di dalamnya. Anda harus tahu bahwa mungkin tidak ada 100 mayat dewa iblis di seluruh wilayah bintang Changlan selama jutaan tahun. Mereka diliputi ketakutan yang mendalam terhadap bintang ini. Ledakan, tiba-tiba, langit berbintang menderu. Di lautan dewa iblis, mayat dewa iblis muncul satu demi satu, berdiri di bawah langit. Kerangka tinggi dan gelap memancarkan aura jahat yang ganas, seolah-olah dewa iblis telah lahir. Dengan bantuan kekuatan iblis kecil, Aiden diberkati oleh mayat 100 dewa iblis ini. Pada saat ini, aura dewa iblis menyapu langit berbintang, memadamkan segalanya, berfluktuasi dengan cepat seperti air pasang. Pemaksaan itu membuat semua orang kuat gemetar, dan Li Jiuxuan, Lei Xiao, dan Huo Lai terkejut. Itu seperti dewa iblis, yang dibangkitkan, auranya membanjiri langit dan bumi. Di mata ketakutan semua orang, sosok kabur yang dihantui oleh berbagai roh iblis, tampan dan langsing, seperti sosok dalam mitos, berjalan keluar, melintasi langit berbintang dengan kekuatan zaman kuno dan modern yang luar biasa, dan datang ke medan perang ini dalam sekejap. Sebuah tinju meledak, kekuatan hukum terjalin, kehampaan langsung hancur, dan kehendak makhluk abadi sejati di lembah pemakaman dewa dimusnahkan. Engah, kehendak abadi sejati dari lembah pemakaman dewa terbang seketika seperti karung kain, dengan separuh wajahnya berlumuran darah. Aiden berdiri di langit berbintang dengan mata acuh tak acuh, memandangi kehendak tiga makhluk abadi, seolah-olah sedang memandangi tiga badut. Kehendak abadi sejati dari 10.000 dewa sekte dan Istana Xingyu merasakan aura iblis di tubuh Aiden. Karena pada saat ini, aura Aiden sendiri tertahan, dan aura iblis mengaburkan rahasia surgawi, sehingga mustahil untuk menyimpulkan identitasnya. Yang saya tahu hanyalah orang yang tiba-tiba keluar ini berada di pihak Li Jiuxuan dan yang lainnya. Bab 1397, 6 Alam Reinkarnasi. Langit berbintang sunyi dan Anda dapat mendengar suara pin drop. Semua orang tercengang. Bahkan Li Jiu apa bedanya? Terlalu kuat. Itu benar-benar dapat memberkati seluruh kekuatan bintang dewa iblis di tubuh. Kehendak abadi sejati dari 10.000 dewa sekte dan Istana Xingyu membisikkan beberapa kata, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan, dan mereka cukup terkejut. Di antara anggota proyek Suxian, sebenarnya ada orang yang dapat melakukan hal-hal luar biasa. Tapi Bai Yiwei benar-benar bingung. Apa ini? Kehendak abadi sejati dari lembah dewa pemakaman mengeluarkan suara gemuruh, dan langit berbintang meledak. Bintang-bintang padam. Sosoknya mendekat dalam sekejap, dan separuh wajahnya yang berdarah langsung sembuh, tetapi rasa sakit yang membakar membuatnya buta. Sebagai makhluk paling misterius di antara 15 makhluk abadi sejati di wilayah bintang Changlan, makhluk tak terkalahkan yang mengendalikan bintang pemakaman dewa, untuk pertama kalinya dalam puluhan ribu tahun, ditampar wajahnya bahkan lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Seperti yang diharapkan dari seorang abadi sejati, dia memiliki kulit yang tebal. Aiden melambaikan tangannya. Kata-kata ini secara langsung memicu kemarahan dari keinginan abadi sejati di lembah pemakaman dewa, dan wajahnya penuh amarah, jika aku tidak menghancurkanmu menjadi abu, aku tidak akan menjadi penguasa bintang pemakaman dewa. Aiden tersenyum menghina, pemilik bintang pemakaman dewa sebenarnya bukan kamu. Ledakan, kehendak abadi sejati dari lembah pemakaman dewa adalah gerakan pembunuhan segera setelah itu muncul, dan langit berbintang terdistorsi dan hancur. Pengasingan abadi. Aiden terbungkus dalam kekuatan misterius dan jatuh ke ruang independen. Ruangnya semakin tertutup, mengusirnya selamanya hingga ia meninggal karena usia tua. Tubuh Aiden bergetar, dan aura dewa iblis melonjak, berdampak pada ruang independen ini. Tapi ada aura di dalamnya yang berdampak kuat pada tubuhnya dan melemahkan kekuatannya. Jika bukan karena aura dewa iblis yang melindungi tubuhnya, dia akan segera berubah menjadi bubuk. Hancurkan untukku. Aiden berteriak, dan api ilahi Suzaku muncul di telapak tangannya, membakar kehampaan. Kakak, retakan muncul di angkasa,
benar-benar hancur, dan sosoknya muncul lagi di langit berbintang. Melihat ini, wajah kehendak abadi sejati dari lembah Dewa Iblis menjadi gelap, dan niat membunuhnya menjadi semakin kuat. Ledakan, pertempuran akan segera terjadi, dan keduanya bertabrakan seketika, dengan berbagai kekuatan magis bertabrakan dan kekuatan hukum saling berhadapan. Itu benar-benar pertarungan dua makhluk abadi, dan fluktuasi mengerikan dengan cepat menyebar, memungkinkan yang kuat menyadari teror leluhur Istana Tianyao belum lama ini. Di area ini, kehampaan telah hancur, segala sesuatunya lenyap, dan menjadi tempat kepunahan, dengan hanya dua sosok yang bertarung sengit. Ada aura suram, aneh dan menakutkan, dan aura iblis membumbung ke langit, mendominasi dan menindas. Wow! Kehendak abadi sejati dari lembah pemakaman dewa melambaikan tangannya, dan lingkaran riak berubah menjadi lingkaran kematian, dan segala sesuatu yang terpengaruh menjadi dunia bawah. Saat itu sangat gelap, seolah-olah seluruh alam semesta telah berakhir, dipenuhi aura kehancuran. Kuburan muncul satu demi satu, dengan sosok terpantul di batu nisan. Itu adalah sosok Aiden, pemakaman. Lembah pemakaman dewa kehendak abadi yang sejati berteriak dengan keras. Tubuh Aiden gemetar, dan dia melihat cahaya hitam terjalin, membungkus Aiden, membentuk peti mati hitam, dengan darah merah mengalir keluar. Peti matiku digunakan untuk menguburkan dewa dan setan, apalagi kamu. Lembah pemakaman dewa kehendak abadi yang sejati mencibir. Dalam kehampaan, suara pengorbanan terdengar, seolah-olah makhluk hidup sedang memberi penghormatan. Sebuah altar muncul, memancarkan aura misterius, semakin menyegel Aiden. Cara hantu, hati Aiden tergerak. Di kehidupan sebelumnya, dia bertarung dengan makhluk abadi yang mahir dalam cara hantu selama 10 hari 10 malam, dan akhirnya mengalahkannya di bidang bintang yang sunyi. Setelah pertempuran itu, reputasinya sebagai Master Abadi Hausen sepenuhnya terbentuk. Tanpa diduga, saya akan bertemu dengan makhluk abadi sejati yang menggunakan keterampilan hantu lagi di kehidupan ini. Namun, dibandingkan dengan dewa abadi itu, kehendak jalan hantu dari dewa abadi di lembah dewa pemakaman bahkan tidak layak untuk membawa sepatu. Tubuhku abadi, pikiranku abadi. Semua dewa dan iblis tidak bisa berbuat apa-apa padaku, apalagi hantu belaka. Suara Aiden terdengar dengan nada mendominasi dan mengabaikan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Pada saat ini, orang-orang mempunyai ilusi bahwa makhluk di luar alam abadi telah tiba. Dao Jue beroperasi. Ledakan, peti mati hitam itu hancur dan altarnya retak. Aiden bergegas keluar dan mengeluarkan waktu yang dihantui oleh roh jahat. Kendo waktu yang tepat, dentang, dentang, dentang. Di langit berbintang, energi pedang melonjak, dan energi pembunuhan terisi. Kekuatan waktu mengalir, membuat ruang menjadi stagnan, menyebabkan tubuh kehendak abadi sejati dari lembah pemakaman dewa menjadi stagnan, dengan wajah penuh keterkejutan. Bahkan mata Li Jiuxuan berbinar. Ini adalah hukum waktu yang paling murni, lebih kuat dari hukum waktu miliknya. Kehendak makhluk abadi sejati di lembah para dewa yang terkubur langsung tersingkir, dan tubuhnya terkoyak. Eksistensi tingkat keabadian sejati sekali lagi dikalahkan, yang membuat kehendak abadi sejati dari 10.000 dewa sekte dan istana Xingyu memiliki niat membunuh di mata mereka, siap untuk bergabung dalam pertempuran. Jangan ikut campur, aku sendiri yang akan membunuhnya. Aura keabadian sejati bersirkulasi, lukanya sembuh, dan kehendak keabadian sejati di lembah dewa pemakaman benar-benar terangsang. Jika dia tidak membunuh Aiden sendirian, itu tidak akan dianggap sebagai pembunuhan sungguhan. Dengan lambaian tangannya, bintang-bintang di galaksi ini meredup dengan cepat, dan kekuatan bintang-bintang dicurahkan ke tangannya. Itu adalah tombak, diukir dengan rune kuno, dan itu adalah harta abadinya, tombak pemakan jiwa. Dalam sekejap, kemauan dari makhluk abadi di lembah dewa terkubur melonjak. Telan bintang-bintang. Tombak pemakan jiwa itu meledak dengan niat membunuh, mengeluarkan ujung yang panjang dan menusuk Aiden. Dentang, pedang waktu dan tombak pemakan jiwa bertabrakan, menyebabkan riak yang menakutkan dan memusnahkan galaksi. Lengan Aiden bergetar saat dia menggunakan kekuatan magis dari kehidupan sebelumnya. Teknik penyegelan surga. Serangan kehendak abadi sejati di lembah pemakaman dewa tiba-tiba berhenti, tanda tombak pemakan jiwa juga menjadi redup, dan seluruh langit berbintang menjadi sunyi, seolah-olah ada sesuatu yang hilang. Itu ruang telah terputus dan semua yang ada di dalamnya dipenjara. Kata Huolai. Engah, pedang waktu tersapu, dan kehendak abadi sejati dari lembah pemakaman dewa meledak secara fisik. Sekali lagi, Aiden dikalahkan. Kehendak makhluk abadi sejati di lembah pemakaman dewa menjadi benar-benar gila. Jiwa sejati bersinar, melebur ruang, dan melepaskan diri dari otot dan tulangnya. Auranya tiba-tiba menjadi gelap dan aneh. Dia terpaksa menggunakan hukum langit dan bumi. Pikiran Li Jiuxuan menjadi kosong. Dia jelas merasa bahwa sosok yang menangkap aura iblis bukanlah sosok yang benar-benar abadi, bahkan bukan sosok yang kuat. Dia telah mencapai langkah ini hanya dengan mengandalkan kekuatan bintang iblis. 6 alam reinkarnasi.
Aku mengendalikan kelahiran dan kematian semua jiwa, reinkarnasi selamanya. Semua roh dan makhluk hidup adalah umat kami. Reinkarnasi dimulai dan neraka datang ke dunia. Ledakan, langit berbintang dengan cepat berubah seperti selembar kertas dan menjadi tidak berbentuk. 6 dunia muncul di belakang kehendak keabadian sejati di lembah pemakaman dewa. Mereka sangat luas dan berisi setan, dewa, manusia, makhluk abadi, setan, dan hantu, hidup di dalamnya dari generasi ke generasi, dengan reinkarnasi tanpa akhir. Kehendak yang abadi di lembah para dewa yang terkubur tampaknya telah menjadi reinkarnasi, membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya dan menekannya. Bab 1398, 1 vs 2. Aiden menggelengkan kepalanya. Bahkan Kaisar Abadi Nichang yang mendirikan istana reinkarnasi gagal dalam membangun sistem reinkarnasi. Beraninya klaim abadi sejati mengendalikan reinkarnasi. Beraninya kamu menyebut reinkarnasimu sebagai reinkarnasi. Aiden mencibir dan berkata dengan nada menghina, itu hanya bohong. Biarkan aku sendiri yang menghancurkan reinkarnasi ini. Postur arogan ini membuat kehendak abadi lembah pemakaman dewa terlihat ganas. Provokasi dia lagi dan lagi. Jika kamu tidak membunuh orang ini, kamu tidak akan pernah menjadi manusia. Namun, ketika energi pedang Aiden ditebas, wajahnya berubah drastis, tubuhnya gemetar, dan dia berkata dengan ketakutan, bagaimana ini mungkin? Pedang ini mengandung kekuatan Taoisme. Selain itu adalah kekuatan 9 prinsip, dan benih Tao yang menentang surga yang menyatu adalah sempurna. Dengan berkah kekuatan Dewa Iblis, dia bisa dengan mudah menembus langit berbintang dengan satu pedang. Klik. Di balik kehendak keabadian sejati di lembah para dewa yang terkubur, retakan muncul di 6 dunia, hancur seketika seperti cermin, dan mereka sendiri dipotong menjadi 2 bagian dengan pedang. Aiden mendapatkan keuntungan dan tidak memberikan lawannya kesempatan untuk bernapas. Dia melancarkan serangkaian serangan. Kehendak abadi sejati dari lembah pemakaman dewa membentuk kembali daging dan darahnya beberapa kali, tetapi diganggu oleh kekuatan dan meledak lagi ke 10 kalinya. Kekuatannya lemah. Dia belajar banyak dan membiarkannya memikirkan satu hal. Jika dia melanjutkan, tuannya akan terbunuh. Ini bukanlah kerugian yang kecil. Ekspresi kehendak abadi sejati dari lembah pemakaman dewa berubah dengan cepat, dan dia tiba-tiba berkata, teman-teman, mengapa kita tidak mengambil langkah mundur masing-masing? Kamu baru saja membunuh klonku. Selama aku masih di sini, aku bisa membunuhmu dengan satu tangan. Sebaliknya, saya bisa melupakannya. Seragam abadi sejati lemah, tapi dia tetap berusaha bersaing dengan orang lain di satu alam. Ini sangat jarang terjadi di dunia kultivasi. Setelah mengatakan ini, kehendak abadi sejati dari lembah pemakaman dewa memancarkan kekejaman yang tak terlihat di matanya. Aiden mencibir, mencoba mempermainkannya, dia masih agak muda. Bagaimana mungkin dia tidak hanya percaya bahwa lembah pemakaman dewa yang abadi bersedia menyerah kepada orang lain, tetapi kemudian menarik kembali kata-katanya. Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Aiden berkata dengan dingin. Ekspresi kehendak abadi sejati dari lembah pemakaman dewa berubah, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, mengapa kamu melakukan ini? Aiden menggelengkan kepalanya dan mencibir, sederhana saja, menurutku kamu tidak bahagia. Aku hanya merasa tidak senang denganmu. Alasan ini mengejutkan semua orang. Apakah kamu cukup berani untuk berani mengatakan hal seperti itu? Kepura-puraan ini ada di kepala yang abadi sejati, dan Anda tidak takut bahwa yang abadi dari lembah pemakaman dewa akan datang ke rumah Anda setelahnya. Tanpa perlindungan dari makhluk abadi, siapa yang bisa menyelamatkannya? Keabadian sejati dari lembah pemakaman dewa tidak seperti nenek moyang istana iblis surgawi, yang tidak bisa lagi mengangkat tinju mereka. Kehendak abadi sejati dari lembah pemakaman dewa juga tercengang. Ledakan, segera setelah itu, tubuhnya diledakkan lagi oleh pukulan Aiden, dan darah makhluk abadi yang sejati berceceran. Anda, kehendak abadi sejati dari lembah pemakaman dewa sangat marah. Dia melihat kedua kehendak abadi sejati lainnya dan berkata dengan cemas, kalian tidak akan mengambil tindakan. Kehendak abadi sejati dari 10.000 dewa sekte dan istana Xingyu terdiam beberapa saat. Bukankah kamu mengatakan untuk tidak ikut campur? Namun keduanya tetap ikut bertarung. Aiden memandang mereka berdua dan berkata dengan tenang, kalian bisa berkumpul. Ledakan, kalimat ini menimbulkan keributan. Bahkan Huolai, yang selama ini mengagumi Aiden, menyeringai dan menyodok giginya. Bagaimana orang ini bisa mencapai surga hanya dengan beberapa kata pujian? Mendengus. Ekspresi dari dua kehendak abadi sejati tenggelam, dan kehendak abadi sejati dari istana Xingyu berkata dengan dingin, anak muda, kepercayaan diri adalah hal yang baik. Namun jika terlalu percaya diri, Anda menjadi sombong dan akan mati mengenaskan. Aiden menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kalian semua bertengkar dengan kata-katamu? Mereka ingin sekali memukul Aiden sampai mati dengan batu bata. Kehendak makhluk abadi sejati di lembah para dewa yang terkubur sekali lagi hancur. Kehendak abadi sejati dari lembah pemakaman dewa memandang mereka berdua dengan kebencian. Ledakan,
Kedua kehendak abadi sejati tidak lagi berbicara omong kosong dan langsung bertindak. Dari dua makhluk abadi sejati ini, salah satunya mempraktikkan teknik berdasarkan seni 10.000 dewa. Saat dia menampilkan cahaya abadi, dia tampak seperti makhluk abadi, tetapi serangannya sangat kejam. Yang lain mempraktikkan teknik pertarungan bintang bulan, yang menggunakan kekuatan bintang untuk membunuh musuh. Dengan satu lambaian tangannya, bintang-bintang bersinar terang dan meraung, menekan mereka. Namun yang mengejutkan adalah Aiden justru bertahan dari serangan kedua pria tersebut. Apa? Semua orang terkejut. Mereka teringat kata-kata Aiden tentang meminta tiga makhluk abadi untuk berkumpul, dan saling memandang, mungkin itu bukan karena kesalahan besar. Sakit gigi. Huolai menyeringai dan berkata, bahkan jika kita tahu dia memiliki kemampuan ini, mengapa kita masih ingin memberinya sepasang sandal? Pertarungan semakin memanas. Setelah lebih dari 10 gerakan antara kehendak abadi sejati dari 10.000 dewa sekte dan istana Xingyu dan Aiden, dia menjadi semakin ketakutan. Karena Aiden selalu bisa menghindari serangan mereka dengan mudah, dan kemudian menemukan peluang di celah untuk melancarkan serangan balik, menggunakan aura kental Dewa Iblis untuk menyerang, membuat mereka lengah. Sebuah ide luar biasa tiba-tiba muncul di benak mereka. Mungkinkah orang ini melihat kelemahan dalam serangan mereka? Maka ini terlalu mengejutkan. Anda harus tahu bahwa bagi makhluk yang telah mencapai levelnya, kualitas bertarungnya juga telah ditingkatkan ke level yang sangat tinggi. Bahkan jika ada kekurangannya, jika Anda ingin menemukannya, Anda harus memilikinya tingkat. Mungkinkah pria ini adalah seorang jenius yang bertarung di antara ratusan juta orang? Mereka bergidik memikirkan hal itu. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Mereka hanyalah eksistensi yang membusuk dari era lama. Mereka hanya memiliki keunggulan sebagai penggerak pertama dan mengganggu sebuah era. Jika para jenius di era baru dibiarkan tumbuh sepenuhnya, sangat mungkin untuk dilampaui mereka. Bang, kehendak abadi sejati di lembah pemakaman dewa terbunuh. Aiden memenjarakan asal-usul tubuhnya yang abadi, mencegahnya menghilang antara langit dan bumi, dan memasukkannya ke dalam tas Qiankun. Tanpa makhluk abadi sejati dari lembah pemakaman dewa, tekanan pada mereka berdua menjadi 2 kali lipat. Siapa di antara kalian yang akan mati lebih dulu? Aiden melirik mereka. Tindakan ini tidak dapat diterima, dan murid istana Xingyu dan sekte 10.000 dewa merasakan paru-paru mereka meledak karena amarah. Itulah keberadaan terkuat dari kekuatan mereka, lambang kejayaan, tujuan yang mereka dambakan dan hormati. Hal ini menyebabkan identitasnya terbalik, Aiden seperti makhluk abadi sejati. Arogan. Kehendak abadi sejati dari istana Xingyu mendengus dingin, dengan ekspresi tegas di wajahnya. Dia membuka mulutnya dan menarik napas, dan cahaya bintang dari langit memasuki mulut dan hidungnya, seolah-olah telah menjadi bintang, memancarkan keagungan dan kuno. Aura. Badan pertempuran bintang. Ledakan, istana Xingyu menyerang dengan kemauan kekuatan abadi dan menakutkan. Setiap inci kulit di tubuhnya menelan cahaya bintang. Hukum bintang, ini adalah kekuatan hukum yang relatif langka yang dapat mengendalikan bintang-bintang. Bintang-bintang di seluruh langit berputar-putar di sekelilingnya. Bintang-bintang adalah sebuah galaksi, tersusun secara teratur, bintang-bintang adalah lingkaran sihir. Menggunakan bintang sebagai formasi, keterampilan semacam ini hanya dapat dilakukan oleh makhluk semacam ini. Menjadi abadi. Kehendak abadi sejati dari 10.000 dewa sekte juga menggunakan keterampilan uniknya. Dengan sentuhan telapak tangannya, riak muncul di langit berbintang, dan energi abadi tampak samar-samar melihat kehidupan kekal, dan cahaya abadi menerangi kehampaan. Kedua makhluk abadi bergabung untuk menyerang Aiden. Bab 1399, Penindasan. Semua orang terkejut. Tidak peduli apa hasil dari pertempuran ini, itu adalah suatu kehormatan besar bagi Aiden. Namun, Aiden terlihat cuek dan bahkan merasa sedikit bosan. Setelah kekuatan ratusan mayat Dewa Iblis diberkati padanya, dia memiliki modal untuk bertarung melawan keabadian sejati. Namun, ketergantungan terbesarnya adalah kenangan akan kehidupan sebelumnya. Kenangan akan makhluk abadi adalah harta yang sangat besar. Dengan pengalaman bertempur dan rahasia keterampilan di dalamnya, saya tidak tahu berapa banyak makhluk abadi yang bisa dikembangkan. Bintang-bintang di langit mendesak ke depan, tekanan dari tubuh pertempuran bintang-bintang, dan kehampaan yang menindas terkoyak, menenggelamkan Aiden. Tapi Aiden masih memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, hanya melindungi dirinya dengan aura Dewa Iblis. Kemudian, sebuah jari menunjuk ke sebuah bintang yang tidak mencolok, yang merupakan tempat mata formasi itu berada. Kehendak abadi sebenarnya dari istana Xingyu tiba-tiba terhenti, dan serangan kekerasan itu terhenti seketika. Dia batuk seteguk darah dan menatap Aiden, seolah-olah dia telah melihat hantu, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Bang! Di sisi lain, orang yang menggunakan Feathering to Immortality, seperti kehendak abadi sejati dari 10.000 sekte abadi yang diturunkan dari Dewa Abadi, juga gemetar dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Aiden mencapai sasaran dengan satu serangan. Siapa kamu? Katanya dengan ngeri. Sebagai makhluk abadi sejati,
mereka telah kehilangan emosinya, dan tidak ada yang dapat mengejutkan mereka. Ini adalah pertama kalinya dalam puluhan ribu tahun saya terkejut, seolah-olah saya melihat monster. Orang yang menginginkan hidupmu. Aiden mencibir. Di bintang Dewa Iblis, iblis kecil itu mengepalkan tinjunya dan memandang Aiden membunuh semua orang. Wajahnya bersemangat dan wajahnya merah, seolah-olah dia telah mengalahkan ketiga makhluk abadi ini. Ayah sungguh luar biasa. Setan kecil itu berkata dengan kagum. Sebagai anggota garis keturunan Suzaku dan memiliki warisan ingatan, dia secara alami dapat melihat betapa mendalamnya pemahaman tentang keabadian yang terkandung dalam adegan di mana Aiden baru saja menyelesaikan keinginan keabadian sejati dari Sekte 10.000 Dewa dan Istana Xingyu. Ini adalah teknik bertarung yang bisa disebut sebagai puncak keabadian. Ledakan, akhirnya, setelah lebih dari 50 gerakan, pertempuran antara ketiga orang tersebut dengan cepat menyebar ke galaksi lain, menghancurkan langit berbintang dan memusnahkan bintang-bintang. Jantung dari dua makhluk abadi sejati berdetak kencang. Aiden seperti musuh alami mereka. Dia mengetahui serangan mereka dengan sangat baik, memberi mereka kekuatan tempur tingkat keabadian yang sebenarnya, tetapi mereka merasa seperti sedang meninju kapas, tidak dapat melakukan apapun. Perasaan terhina. Darah dari makhluk abadi sejati berceceran, dan mereka berdua terluka satu demi satu oleh serangan Aiden. Kecuali beberapa biji tao kental milik Li Jiuxuan, tidak ada orang lain yang bisa melihat pintu dengan jelas. Mereka melihat Aiden meniupkan keinginan abadi sejati dengan satu pukulan. Setelah mengejar dua makhluk abadi seperti ini, mungkin tidak ada seorang pun di bawah makhluk abadi sejati. Leluhur, ini sangat menjijikkan. Para murid Istana Xingyu dan Sekte 10.000 Dewa mengertakkan gigi, dan urat di tangan mereka menonjol, merasa sulit untuk menerima hasil ini. Keyakinan di hatiku runtuh saat ini. Aiden, Istana Xingyu, dan kehendak abadi sejati dari 10.000 Dewa Sekte berpindah medan perang, bertempur dan mundur ke tepi wilayah bintang Changlan. Setelah menjauh dari bintang Dewa Iblis, kekuatan yang diberikan oleh mayat Dewa Iblis kepadanya jauh lebih lemah. Tapi untungnya, keinginan dari dua makhluk abadi juga jauh lebih lemah dan mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan tempur terkuat mereka oleh Aiden, menekan dengan keras. Pada saat ini, di tepi wilayah bintang Changlan, semua orang di planet manapun yang memiliki kehidupan merasakan teror tingkat keabadian yang sebenarnya dan menakutkan. Biksu yang tak terhitung jumlahnya mendongak, semuanya tampak ngeri. Ini adalah pertarungan tingkat keabadian sejati yang mungkin tidak pernah mereka lihat seumur hidup. Aura yang menakutkan, tapi siapakah sosok itu? Semua biksu memandang Aiden, yang dikelilingi oleh roh jahat dan memiliki sosok kabur, dan mereka dipenuhi dengan spekulasi. Itu menjadi papan latar belakang Aiden, yang membuat kedua patung ini menggantung tinggi selama puluhan ribu tahun, menghadap ke keberadaan zaman kuno dan modern. Apakah kamu merasa sedih? Aiden melihat sekilas pikiran mereka dan berkata dengan acuh tak acuh, di masa depan, kamu akan bangga bertarung denganku, karena pada saat itu, kamu hanya bisa seperti dua semut, hanya berani merangkak ke dalam tanah ketika kamu melihatnya. Aku mendongak dengan gemetar. Tentu saja, itu dengan asumsi kamu bisa bertahan sampai saat itu. Apa-apaan, kehendak abadi sejati dari Istana Xingyu dan Sekte 10.000 Dewa benar-benar tak tertahankan. Tiup, terus tiup, jika kamu memiliki kemampuan untuk menghilangkan aura Dewa Iblis, lihat apakah aku tidak menusukmu sampai mati dengan satu jari. Aiden menjentikkan jarinya, dan cahaya jari ditembakkan, menyeret ekor jutaan kilometer, seperti komet, menghilangkan kehendak abadi Istana Xingyu yang sebenarnya. Dia berlumuran darah, tubuh pertarungan bintang hancur, dan cahaya bintang tersebar di seluruh tanah. Keabadian sejati dapat ditekan dengan menjentikkan jari. Aiden menggelengkan kepalanya. Jika itu adalah kehidupan sebelumnya, dengan satu jarinya sendiri, tidak hanya satu yang abadi, tetapi 100 yang abadi akan berubah menjadi bubuk. Itu masih terlalu lemah. Aiden berbisik. Ketika kata-kata ini sampai ke telinga mereka berdua, itu disebut maniak yang penuh kebencian, dan tidak mungkin menyiksa orang seperti ini. Hati, limpa, paru-paru dan ginjal kedua makhluk abadi ini sakit. Dewa kami yang sebenarnya pasti tidak akan membiarkanmu. Saat ini, mereka sangat marah hingga tidak lagi terlihat seperti peri, dan mereka bersumpah akan datang dan menyiksa Aiden secara pribadi. Mata Aiden dingin dan tegas, dan dia membunuh kehendak abadi Istana Xingyu dengan pedang, menyegel kekuatan aslinya. Kemudian dia mengikuti contoh yang sama dan menyempurnakan kekuatan asli dari kehendak abadi sejati dari 10.000 sekte abadi. Dia memutuskan untuk mencerna kekuatan asli ini untuk mengatasi malapetaka dari Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir. Di langit berbintang, fluktuasi perang level True Immortal secara bertahap mereda. Setelah kekuatan yang menakutkan itu tidak ada lagi, semua orang menghela nafas lega, tetapi para penguasa Surgawi Jiwa yang baru lahir itu sudah gemetar dan lumpuh di tanah. Mereka hanya merasa telah mengalami kiamat. Segala sesuatu yang terjadi hari ini terlalu mengejutkan. Pertama, Li Jiuxuan, Lei Xiao, dan Huolai, tiga makhluk Tao yang terkondensasi,
berperang melawan leluhur istana Tianyao, dan kemudian kehendak tiga makhluk abadi datang. Seorang pemuda kuat misterius mengendalikan kekuatan para dewa iblis dan bertarung melawan keinginan tiga makhluk abadi. Dapat dikatakan bahwa istana Xingyu, lembah pemakaman dewa, dan sekte 10.000 dewa memiliki ekspresi wajah yang paling jelek. Nenek moyang kita, leluhur yang tak terkalahkan, telah dikalahkan. Orang-orang dari tiga negara adidaya tidak dapat mempercayai pemandangan ini, dan hati mereka hampir hancur. Runtuhnya iman merupakan hal yang paling dahsyat bagi seseorang. Meskipun begitu, kamu dibunuh hanya oleh kehendak tiga makhluk abadi sejati. Ini sudah berakhir. Gu Qiankyu, yang bersembunyi di kegelapan, memandang bintang dewa iblis, membisikkan sesuatu, dan menghilang ke langit berbintang. Li Jiuxuan, Lei Xiao, dan Huo Lai juga pergi. Meskipun kali ini rencana untuk membunuh yang abadi berhasil, mereka tidak merasakan kegembiraan apapun dan wajah mereka menjadi semakin serius. 14 lelaki tua lainnya telah menyadari bahwa daun bawang yang mereka biarkan tumbuh telah tumbuh hingga mencapai titik di mana mereka dapat mengancamnya, dan harus ada pembersihan besar-besaran. Sebentar lagi, akan terjadi badai berdarah yang lebih besar. Hah? Melihat Li Jiuxuan dan yang lainnya pergi, Hu Chen dan yang lainnya juga menghela nafas lega. Mereka tidak segera dilikuidasi dan segera pergi. Bab 1400, bencana akan datang. Anggota keluarga kerajaan tampak marah dan melontarkan kata-kata mematikan sebelum pergi. Keluarga kerajaan dan Aiden bertarung sampai mati. Kematian Wang Quanzong jelas merupakan pukulan telak bagi keluarga Wang Quan. Kekuatan tempur puncak masa depan telah hilang, tapi untungnya masih ada Raja Quan Huang yang bisa membawa panji. Aiden, aku harus membunuhnya, kalau tidak aku tidak akan pernah bisa menerobos kekuatan besar selama sisa hidupku. Kaisar Wang Quan mengucapkan sumpah keagungan dengan ekspresi mematikan di wajahnya. Semua orang terkejut. Sumpah jalan besar adalah semacam hati tahu bagi para biksu. Bagi saya, jika saya melanggar sumpah, Wang Quan Huang tidak akan mampu menembus kekuatan besar selama sisa hidupnya. Seberapa yakinkah hal ini pada diri Anda? Namun, 10 monster teratas dalam daftar naga memenuhi syarat untuk mengatakan hal seperti itu. Hanya Xing Wuya yang mencibir, terobosan ke dunia kekuatan besar. Haha, aku sudah melihat masa depanmu, dan kamu tidak akan bisa menembus kekuatan sampai kamu mati. Hao Weiren pergi bersama anjing kuning besar dan binatang Zuyin. Xing Wuya sedang mencari jejak Aiden, tetapi tidak menemukan hasil. Dia sepertinya telah menebak sesuatu, dan hatinya terguncang. Istana Iblis Surgawi baru saja hilang. Guru liar masih merasa sedikit sulit dipercaya. Meskipun dia memimpikannya kehancuran Istana Iblis Surgawi, dia tetap terkejut ketika itu benar-benar terjadi. Serahkan perintahku untuk melakukan pemusnahan menyeluruh terhadap sisa-sisa Istana Iblis Surgawi. Setelah terkejut, Desolate Lord tampak acuh tak acuh dan memusnahkan penjahat yang tersisa di Istana Iblis Surgawi. Mereka yang dapat berdiri tegak pada dasarnya adalah orang-orang yang kejam. Di Istana Iblis Surgawi, hanya Yao Xin yang lolos, tetapi masih banyak kekuatan yang melekat di Istana Iblis Surgawi. Untuk sementara waktu, kekuatan yang melekat pada Istana Iblis Surgawi kehilangan kesombongan dan sikap mendominasi seperti biasanya, dan mereka semua ketakutan dan gelisah. Dia memilih untuk melarikan diri dari Istana Iblis Surgawi dan mencari suaka dari 10 klan kuno, tetapi ditolak oleh mereka semua. Mereka benar-benar putus asa dan hanya bisa dimusnahkan sepenuhnya. Suatu hari nanti, jika kita dihancurkan, apakah akan ada lubang di bawah sarangnya? Hal ini memberikan kejutan besar bagi 10 klan kuno. Jadi, kita hanya bisa menjadi kejam. Tidak lama kemudian, Huang Ling dan Demon Valley benar-benar bergabung untuk melancarkan serangan terhadap Blue Twin Star. Ini adalah pertempuran yang menentukan masa depan alam setan langit. Bintang angin darah diusir dari alam setan langit dan mencari perlindungan dari klan kekuatan kerajaan. Tunggu saja aku. Blue Twin Star Lord mengertakkan gigi dan berkata, dia akan kembali suatu hari nanti. Serangkaian reaksi berantai setelah perang ini terjadi di langit berbintang ini, seperti setelah kematian penguasa tertinggi relung ekologi, posisi ini akan segera terisi. Aiden tidak segera kembali ke pavilion Taichang, tetapi tiba di langit berbintang yang terpencil. Kekuatan Dewa Iblis yang memberkatinya dengan cepat menghilang, dan kekuatan bertarung yang bisa melawan makhluk abadi sejati sudah tidak ada lagi. Aiden mengingat kekuatan semacam itu, dan matanya menjadi lebih cerah. Dewa dan Buddha teratai emas dipisahkan. Lindungi aku, kata Aiden. Tubuh Buddha teratai emas mengangguk, selalu memantau setiap gerakan di langit berbintang. Buddha teratai emas turun ke planet tak berpenghuni. Langit berbintang ini dipenuhi dengan suasana yang sunyi. Ini adalah medan perang kuno di masa lalu. Planet ini juga telah hancur total. Bumi dipenuhi jurang, dan urat spiritual serta urat naga semuanya rusak. Tempat seperti ini biasa terjadi di bidang bintang manapun. Aiden berada di pembuluh darah naga yang rusak, terletak di pedalaman pembuluh darah naga.
Dia mengumpulkan energi spiritual yang hampir tidak terdeteksi dan membuat lingkaran sihir, yang sepenuhnya terisolasi dari dunia luar dan tidak dapat dideteksi. Kemudian, dia mengeluarkan kekuatan asli dari 3 makhluk abadi sejati. Ketiga kekuatan asli ini mengandung kekuatan paling murni dari keabadian sejati. Hukum abadi muncul, dan berbagai pemandangan mengerikan dari angin, api, guntur dan kilat muncul, seolah-olah mereka sedang menafsirkan dunia, penuh dengan kekuatan agung. Klik, asal-usul keabadian sejati yang pertama langsung dihancurkan oleh Aiden, diubah menjadi kekuatan murni, dan diintegrasikan ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, kekuatan agung memenuhi seluruh tubuhnya, membasuh rambut dan sumsum Aiden. Darahnya semakin melonjak, seperti lautan luas, memenuhi dunia. Ledakan, sebuah getaran dipancarkan. Dalam kekuatan ini, Aiden memperoleh semacam kekuatan hukum, dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. Orang-orang tua ini telah merampok benih tahu orang lain selama puluhan ribu tahun. Benar saja, mereka punya beberapa barang bagus. Mata Aiden tiba-tiba berbinar. Dengan kekuatan 7 prinsip, dia langsung menjadi 8 prinsip. Hukum kematian, hukum angin, hukum kayu, hukum guntur, dan hukum tayin ditambahkan ke dalam hukum melahap ini. Itu benar, ternyata itu adalah undang-undang yang langka. Bisa dibayangkan keberadaan benih tahu kental yang memiliki hukum ini begitu anugerah, namun tetap menjadi gaun pengantin orang lain. Hukum ini secara misterius konsisten dengan Dao Jue, menggandakan kekuatan Dao Jue. Aiden menyerap 2 sumber kekuatan lainnya, namun sayangnya, tidak ada hukum yang diinginkannya. Miskin. Aiden berkata dengan nada menghina. Saya telah hidup selama 100.000 tahun dan mengambil begitu banyak benih tahu, tetapi saya bahkan tidak memiliki hukum yang baik. Kecuali hukum melahap leluhur abadi sejati dari lembah pemakaman dewa, hal itu tidak dapat dibenarkan. Untungnya, mereka masihlah makhluk abadi sejati yang telah melintasi wilayah bintang Changlan dari zaman ke zaman. Jika kata-kata ini didengar oleh leluhur abadi sejati dari Sekte 10.000 Abadi dan Istana Xingyu, mereka akan sangat marah hingga mereka akan muntah darah. Apa? Membunuh keinginan abadi mereka yang sebenarnya, tapi masih meremehkan kekuatan hukum mereka. Faktanya, tidak mengherankan jika mereka memang demikian. Bagaimanapun, mereka semua adalah makhluk abadi sejati yang telah menjadi biksu di Yelusi. Tidak ada dewa abadi yang lahir di wilayah bintang Changlan. Ini tidak dianggap sebagai wilayah bintang yang sangat besar di dunia budidaya dari kondensasi benih tahu. Dengan integrasi 3 kekuatan asli, Aiden menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan merasa bahwa dia akan menerobos. Ada juga retakan di penghalang alam yang tebal. Di dalam ramuan emas, ada sosok merah tua yang samar-samar muncul. Dia mengepalkan tinjunya dan memancarkan aura melahap dari matanya. Itulah nafas Dao Jue. Selain itu, ada juga kekuatan guntur dan kilat serta kekuatan cahaya bulan yang masih ada. Terlahir suci, seperti anak monster terkuat. Pada saat ini, seolah-olah ada sesuatu yang datang dari suatu tempat, langit berbintang bergetar, menyebabkan ekspresi Aiden berubah. Bencanaku sepertinya akan segera datang. Aiden tidak menyangka bahwa dia akan begitu tidak siap dan terlalu dini. Ia juga memiliki firasat bahwa musibah yang dihadapinya akan lebih mengerikan dari apa yang dihadapi oleh Buddha teratai emas. Setelah aura itu bocor, seluruh wilayah bintang Changlan tidak dapat menyembunyikannya. Saat ini, di suatu tempat di wilayah bintang Changlan. Berjalan di langit berbintang, lelaki tua itu berubah menjadi seorang pengemis, rambutnya acak-acakan dan seluruh tubuhnya berbau. Tiba-tiba tubuhnya bergetar dan dia merasakan sesuatu. Tuan abadi Haosan sangat mudah untuk saya temukan. Jie, dalam kehidupan ini, reinkarnasimu, tolong beri aku kematian total. Dia tertawa terbahak-bahak, matanya menjadi suram dan gelap, dan sebuah lubang hitam muncul, menelan kekuatan bintang. Tapi tiba-tiba, senyuman sinis muncul. Gary mencium bau ikan besar, dan muncul. Matanya menunjukkan kegembiraan, dia menjilat bibirnya dan berkata, sepertinya kamu pemakan yang cukup baik. Klan Dewa Darah. Orang tua itu tiba-tiba melihat identitas sebenarnya dari Gary, dan wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Bersambung.